Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM F521-24013. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akses kontrol matriks atau biasa disingkat ACM. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Di tugas kali ini kita diminta menjelaskan bagaimana sistem mengatur hak akses setiap pengguna terhadap data atau file yang ada di dalam sistem komputer. Yang pertama, apa itu ACM? Secara sederhana, akses kontrol matriks adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara user dan file. Untuk menentukan hak akses masing-masing pengguna, jadi tabel ACM berfungsi untuk menentukan siapa saja yang bisa membaca, read, menulis atau mengedit, atau write, atau bahkan tidak boleh mengakses sama sekali suatu file. Kalau diibaratkan di dunia nyata, ACM itu mirip seperti izin akses di Google Drive. Kita bisa atur siapa yang bisa lihat dokumen, siapa yang boleh edit, dan siapa yang tidak boleh buka sama sekali. Dengan adanya ACM, sistem bisa menjaga data supaya tidak semua orang bisa sembarangan mengubah atau melihat file yang dibuka miliknya. Nah, sebelum masuk ke contoh, saya jelaskan dulu arti dari dua istilah penting dalam ACM, yaitu read dan write. Read atau R berarti user hanya bisa melihat atau membaca isi file, tanpa bisa mengubah apapun di dalamnya. Contohnya, kalau kamu diberi akses read only pada dokumen, kamu hanya bisa buka dan lihat isinya, tapi nggak bisa edit. Kemudian yang kedua, write atau W, berarti user bisa mengedit, menambah atau menghapus isi file. Jadi hak write ini lebih tinggi karena memungkinkan perubahan data. Dengan kata lain, read menjaga agar data tetap aman dari perubahan, sedangkan write diberikan hanya kepada orang yang dipercaya untuk mengolah file tersebut. Sekarang kita masuk ke kasus di tugas ini. Di sini ada 3 user, Alim, Liam, Mila, dan ada 3 file. lat_alim.jar milik Alim, lat_liam.jar milik Liam, dan lat_mila.jar milik Mila. Masing-masing user punya hak akses berbeda terhadap setiap file, dan semua diatur dalam tabel akses kontrol matriks. Pertama, kita lihat kondisi awal atau hak akses sebelum ada perubahan. File lat_alim.jar milik Alim, Alim read dan write, Liam read, Mila read. File lat_liam.jar milik Liam, Liam read dan write, Mila read dan write, Alim read. Yang file ketiga, lat_mila.jar milik Mila, Mila read and write, Alim tidak ada akses, Liam tidak ada akses. Nah, dari data itu kita bisa buat tabel ACM-nya seperti ini. Lalu di soal bagian kedua ada perubahan hak akses. Mila memberikan read atau R kepada user lain untuk file miliknya, lat_mila.jar. Jadi sekarang Alim dan Liam bisa membaca file tersebut. Yang kedua, Alim menghapus hak read atau R milik Liam untuk file lat_alim.jar. Artinya Liam tidak bisa lagi membuka file tersebut. Maka tabelnya berubah menjadi seperti ini. Dari perubahan ini bisa kita pahami bahwa sistem keamanan menggunakan ACM untuk mengontrol akses dengan sangat jelas. Ketika Mila menambahkan hak baca untuk user lain, dia membuka akses agar filenya bisa dilihat, tapi tetap aman karena mereka tidak punya hak write. Sementara itu, Alim mencabut hak baca dari Liam untuk membatasi siapa saja yang boleh melihat file miliknya. Ini menunjukkan bagaimana akses kontrol matriks membantu menjaga kerahasiaan dan integritas data di dalam sistem. Jadi bisa disimpulkan bahwa akses kontrol matriks adalah alat penting dalam keamanan sistem informasi. ACM membantu mengatur siapa yang boleh membaca, menulis, atau tidak boleh mengakses file sama sekali. Dengan ACM, keamanan data bisa lebih terjamin karena setiap user hanya bisa melakukan tindakan sesuai izin yang diberikan. Sekian penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.